Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebuah perjanjian, keindahannya bukan terletak bagaimana janji itu diucapkan, tetapi terletak pada proses pemenuhan janji di dalam persiarahan dan aksi nyata kita di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau senantiasa memperbarui perjanjian-Mu di dalam sakramen Ekaristi. Daripadanya lah kami belajar untuk mengerti bagaimana kami harus berkurban, bagaimana kami harus senantiasa memperbarui diri kami untuk memuliakan Engkau di setiap langkah hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam kitab Keluaran kita bersama-sama diajak untuk mengerti dan merefleksikan bahwa penggunaan darah dalam perjanjian yang diwakili oleh Musa dan umat Israel serta Yahweh menunjukkan bahwa perjanjian itu adalah suatu hubungan kehidupan yang satu dengan yang lain, yang diikat oleh yang namanya perjanjian. Kehadiran yang ilahi dilambangkan dengan altar Allah yang satu dan persatuan umat yang mau menanggapi panggilan Tuhan. Perjanjian mempererat relasi, kesatuan, dan juga kebersamaan di dalam komunitas orang beriman. Perjanjian yang diadakan ini menjadi undangan bagi kita semua yang mengaku diri sebagai murid Kristus. Apakah kita mau untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam persiarahan hidup kita? Ketika ada perjanjian, tentu ada kesepakatan, ada yang dikorbankan, dan ada proses untuk mewujud nyatakan di dalam kehidupan nyata. Di dalam surat kepada orang Ibrani, kita diajak untuk merefleksikan perjanjian dengan makna yang baru. Upacara kurban dilaksanakan di sekitar tubuh Yesus yang telah wafat dan terbunuh di kayu salib. Perjanjian baru menjadi meterai dengan darah yang ditumpahkan demi keselamatan kita atas kehendak Allah yang begitu mengasihi kita umatnya. Ikatan paling hakiki menunjukkan bahwa janji itu tak pernah terputuskan atau terhapuskan. Sebagaimana di dalam doa syukur agung senantiasa diulang di dalam kata-kata institusi. Inilah darahku, darah perjanjian kekal yang ditumpahkan bagimu demi keselamatan semua orang. Dalam Injil Markus, kita ditegaskan kembali untuk senantiasa merenungkan dan menjadikan Ekaristi sebagai puncak hidup rohani kita sebagai orang Katolik. Dari sana kita belajar tentang nubuat wafatnya, bagaimana ia melakukannya yang menjadi rancangan Allah dengan ketaatan dan kerendahan hati tanpa membenci mereka yang ikut ambil bagian di dalam penyalibannya. Bahkan ia memberikan hidupnya sebagaimana ia katakan, ia menghidupi semangat cinta sejati seorang sahabat yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Di dalam Ekaristi kita diajak untuk berani mempersembahkan diri. Di dalam konsekrasi kita diajak untuk berkurban dan menghadirkan janji itu dengan senantiasa memperbaharui diri sendiri. Memperbaharui
diri sebagai orang beriman, memperbarui cara pandang kita dan cara pelayanan kita. Mari kita jadikan hidup kita berkat, bukan sebuah cacian, tetapi wujud nyata kasih Allah kepada setiap orang yang hendak mencarinya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, janji Tuhan itu seperti bintang. Makin gelapnya langit malam, makin teranglah sinar kasih Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.